Shalom saudara yang saya kasihi dalam Tuhan, salam sejahtera bagi kita semua. Terima kasih untuk semua saudara yang telah setia mengikuti channel Kristen ini. Teruslah dukung channel ini agar dapat menjadi berkat bagi banyak orang. Sebelum lanjut video ini, jangan lupa untuk menekan tombol like, subscribe, dan komen, serta tekan tanda lonceng agar saudara mendapat pemberitahuan video-video terbaru dari channel Kristen ini. Selamat mengikuti doa. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita bersatu hati, kita akan berdoa. Bapa di surga, Bapa yang kami panggil di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terima kasih untuk kesempatan yang masih Engkau berikan bagi kami. Kami ada saat ini semua oleh karena anugerah-Mu. Saat ini Tuhan, kembali lagi kami anak-anak-Mu, kami akan mendengarkan firman-Mu. Tuhan, Engkau berbicara bagi kami saat ini. Berikan kami hikmat agar kami boleh mengerti setiap firman yang akan kami dengar sebentar. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Renungan firman Tuhan hari ini berjudul 3 kunci alami pemulihan. Mazmur 126 ayat 4. Pulihkanlah keadaan kami, ya Tuhan, seperti memulihkan batang air kering di tanah Negeb. Saudaraku yang saya kasihi, kita sebagai anak Tuhan harus percaya bahwa di dalam Tuhan ada berkat, ada pertolongan, ada kesembuhan, dan juga pemulihan di segala aspek kehidupan kita. Tuhan Yesus sendiri berkata di dalam Yohanes 10 ayat 10b, "Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan." Namun untuk mengalami berkat dan pemulihan Tuhan ada syaratnya, sebagaimana yang disampaikan Tuhan kepada bangsa Israel. Dalam 2 Tawarik 7 ayat 14, di sana dikatakan, "Dan umatku yang atasnya namaku disebut, merendahkan diri, berdoa dan mencari wajahku, lalu berbalik dari jalan-jalannya yang jahat, maka aku akan mendengar dari sorga dan mengampuni dosa mereka, serta memulihkan negeri mereka." Inilah 3 kunci atau 3 hal yang Tuhan kehendaki untuk kita perbuat supaya kita beroleh pemulihan. Yang pertama, kita harus merendahkan diri di hadapan Tuhan dan mengakui dosa-dosa kita. Alkitab menyatakan dengan jelas bahwa barang siapa meninggikan diri, ia akan direndahkan. Dan barang siapa merendahkan diri, ia akan ditinggikan. Matius 23 ayat 12. Merendahkan diri memiliki arti yang berbeda dari rendah diri atau minder. Merendahkan diri merupakan lawan kata dari meninggikan diri. Merendahkan diri berarti membiarkan diri kita berada di tempat yang lebih rendah dari orang lain, di mana kita bersikap apa adanya, terbuka dengan kelemahan kita. Jadi, merendahkan diri di hadapan Tuhan berarti menyadari akan kekurangan, keterbatasan, dan ketergantungan kita sepenuhnya kepada Tuhan. Kita sadar bahwa di luar Tuhan kita tidak bisa berbuat apa-apa. Merendahkan diri juga berarti menyadari akan keberadaan kita sebagai orang berdosa dan memohon pengampunan Tuhan.
1 Yohanes 1 ayat 9 dikatakan, jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Merendahkan diri di hadapan Tuhan disebut juga sebagai orang yang rendah hati, dan orang yang rendah hati dikasihaninya. Amsal 3 ayat 34. Oleh karena itu, marilah kita berkata jujur kepada Tuhan, mengakui segala dosa dan pelanggaran yang telah kita perbuat, maka Dia akan mengampuni dan memulihkan kita. Jadi, merendahkan diri di hadapan Tuhan dan mengakui dosa adalah awal menuju kepada pemulihan. Kemudian hal yang kedua, untuk mengalami pemulihan, yakni kita harus memiliki hubungan yang karib dengan Tuhan. Saudaraku yang saya kasihi, banyak orang Kristen yang tekun berdoa ketika dalam masalah saja. Namun saat segala sesuatunya berjalan dengan baik dan lancar, mereka tidak lagi sungguh-sungguh mencari Tuhan. Tuhan mau kita berdoa dengan tiada berkeputusan dan tidak jemu-jemu di segala keadaan. Itulah jawaban mengapa kita jarang beroleh jawaban atas doa-doa kita, yaitu karena kita tidak tekun berdoa. Mencari Tuhan itu harus menjadi fokus utama dalam kehidupan kita. Mazmur 9 ayat 11 dikatakan, sebab tidak Kau tinggalkan orang yang mencari Engkau, ya Tuhan. Oleh karena itu, kita harus mencari Tuhan. Mazmur 105 ayat 4, carilah Tuhan dan kekuatannya, carilah wajahnya selalu. Jadi, jangan hanya menginginkan berkat-Nya saja, sementara kita tidak mau mencari wajah-Nya. Lukas 18 ayat 7 dikatakan, tidakkah Allah akan membenarkan orang-orang pilihan-Nya yang siang malam berseru kepada-Nya? Dan adakah Ia mengulur-ngulur waktu sebelum menolong mereka? Jadi, mari kita jadikan Tuhan sebagai yang terutama di dalam hidup ini. Kemudian yang ketiga, untuk mengalami pemulihan, kita harus bertobat dengan sungguh-sungguh. Artinya, meninggalkan kehidupan lama dan hidup sebagai manusia baru. 2 Korintus 5 ayat 17 dikatakan, jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Artinya, kita tidak lagi hidup menurut keinginan daging, tetapi menurut pimpinan Roh Kudus. Jadi saudaraku yang saya kasihi, ketika kita merendahkan diri dan mengaku dosa, kita melekat dengan Tuhan dan bertobat dengan sungguh-sungguh, saya percaya Tuhan akan memulihkan hidup kita. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di surga, Bapa yang kami panggil di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kembali lagi kami datang di hadapan-Mu. Kami berterima kasih untuk firman-Mu yang telah kami dengar saat ini. Firman-Mu yang telah menguatkan kami. Kami mau mengalami pemulihan ya Tuhan, baik dalam keluarga kami, ekonomi kami, apapun itu, kami percaya Engkau sanggup memulihkan keadaan kami. Ketika kami melakukan apa yang menjadi kehendak-Mu, kami percaya pemulihan itu akan terjadi dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Saat ini juga Tuhan, kami menyerahkan hidup kami ke dalam tangan Tuhan. Sepanjang malam hari ini, Tuhan sertai kami, Tuhan menjagai kami, Tuhan melindungi kami.
Biarlah pasukan malaikat sorgamu berkeliling di atas kami. Bangunkan kami besok pagi dengan tubuh yang sehat dan kuat, dan tidak kekurangan suatu apapun. Dan kami boleh kembali beraktivitas dengan baik, dan kami menggunakan tubuh ini untuk kemuliaan nama-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami percaya Engkau Allah yang sudah mendengarkan doa-doa kami. Kami sudah berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, kita sudah berdoa. Saya percaya kita sudah diberkati. Sampai berjumpa kembali dalam doa pagi kita besok. Selamat malam, selamat beristirahat. Tuhan Yesus memberkati.